Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton semuanya, teman-teman ya. Hari ini sesuai janji saya kemarin, saya mau membahas soal mindset ya. Mindset, mind itu pikiran, dan set itu ya di setting, pengaturan ya, pengaturan pikiran. Kok kita bahas mindset ya? Kok kita bahas mindset? Karena pikiran itu juga bagian dari diri kita kan. Pikiran, tubuh, dan jiwa kita itu semuanya menjadi satu ya, menjadi kita ini kan. Jadi semuanya saling terkait antara fisik, pikiran, dan jiwanya seseorang ini ya. Seseorang, Anda atau siapapun, saya juga, itu semuanya saling terhubung. Sehingga kalau ada satu bermasalah, bakalan ada masalah di yang lainnya. Misalkan di sakit jantung, karena sakit jantung, karena susah sembuh, akhirnya hati ini, perasaan ini kacau. Nah, psikisnya hati kacau, pikiran kacau, pikirannya juga kacau, akhirnya nggak bisa diselesaikan, akhirnya nanti jiwanya bermasalah ya. Begitupun sebaliknya, misalkan seorang ini marah terus-terusan, marah, emosi nggak jelas, dan emosinya itu nggak dilepaskan, akhirnya dipendam terus. Marah tapi dendam, tetap marah, dendam lagi, akhirnya apa? Akhirnya jantungnya nanti bengkak karena keseringan nyimpan dendam. Artinya kan kalau misalkan teman-teman itu atau siapapun bermasalah di psikisnya, nanti pengaruhnya juga ke fisik, ya kan? Artinya saling terhubung. Begitupun dengan pikiran, ya. Pikiran kita, misalkan nih kita berpikir, kok aku tiap makan cabai sedikit aja kok sakit ya. Itu yang pertama. Nanti besoknya makan cabai sedikit lagi sakit tetap. Tapi tetap komen ya. Kok aku begini ya? Pertanyaan, tapi kayak model komen kayak gitu. Nah, komen kayak nggak terima, kok aku bisa sakit kayak gini. Akhirnya besoknya sama lagi. Akhirnya menetap di pikirannya, loh, aku itu kalau makan sama sedikit aja pasti sakit. Ada orang nawarin, ayo makan pakai sambalnya enak. Tapi dia komen, dia balasnya kayak gini, aku tuh nggak bisa makan sambal sedikit aja pasti langsung kumat mahku. Akhirnya apa? Itu jadi mindset di pikirannya. Jadi sebuah pengaturan di pikirannya bahwa di bawah sadarnya itu ya, di bawah sadarnya, kalau makan sambal sedikit bakalan sakit mah. Jadi betulan kayak gitu ya, bisa dipaham ya. Mindset itu kayak gitu, ibaratnya mindset itu yang saya bilang kemarin, itulah doa sebenarnya yang tertancap di pikiran bawah sadar kita. Ya sebenarnya kan kita nggak minta kalau makan sama sedikit sakit, tapi itu secara sadar, tapi di pikiran bawah sadar kita itu isinya begitu ya teman-teman ya, bisa dinalaran ya. Di pikiran bawah sadar itu tertancap bahwa kalau kita makan sedikit itu bakalan sakit mah. Jadi solusinya gimana? Pertama, kita ubah dulu mindset kita rubah dulu. Mungkin awal-awal susah, bahkan banyak tantangannya ya. Saya mau cerita dulu ya. Saya dulu pernah sakit mulai kelas 6 SD sampai SMA itu sampai kelas 3 itu baru mulai reda ya. Sakit itu sampai ini nggak enak banget di perut. Kalau sudah nggak enak pasti turunnya nanti ke usus kayak banyak angin, itu anginnya jalan-jalan kayak gitu.
di sini juga nggak enak di lambung, rasanya pengen muntah tapi juga pengen kayak gitu ya. Itu dulu awalnya waktu kelas 6 dulu saya makan sayur sop itu ada makan kolnya, karena saya suka kolnya, saya makan itu sama sayur sop. Akhirnya sorenya besoknya itu sakit mah, enggak besoknya, dia sorenya itu langsung sakit mah. Saya pergi ke dokter sama ibu, katanya jaga makanan, jangan makan pedes-pedes, jangan makan yang keras-keras katanya. Terus jangan juga makan sayur-sayuran yang kayak kol kayak gitu. Nah pas juga saya baru siangnya itu saya makan sayur kol kebanyakan, akhirnya sakit mah. Ya udah dari situ akhirnya informasi dari sana, informasi dari sini tentang mah itu wah masuk ke kepala saya bahwa mah itu kalau dibiarin makin parah. Itu kata orang tua itu. Kata dokter juga jaga makanan, kalau enggak nanti lambungnya sakit. Ya dari rumah informasi-informasi saya terima tentang mah itu nggak nyaman. Dari saudara juga, enggak, saudara saya lagi jauh, dari dokter, dari mana saja, pokoknya saya dengar itu pokoknya mah itu sesuatu yang menakutkan sekali kayak gitu. Nah karena memang waktu itu sakit banget, di sini tuh sakit banget ya. Kalau sudah sakit ya, habis itu saya pernah telat makan lagi, sering telat makan, akhirnya apa jadi kumat kayak gitu. Akhirnya itu berlanjut terus menerus sampai saya SMA. Tapi SMA itu agak sedikit berkurang karena apa? Karena saya waktu SMA itu orangnya agak cuek gitu ya, agak cuek dengan segala informasi itu. Tapi SMA itu juga dulu sering sakit, bahkan pernah sakit jantung saya dulu, aritmia namanya. Kurang tahu sih, saya cari di internet namanya aritmia, artinya jantungnya itu berdetaknya cepat, dek 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 dek, nggak beraturan pokoknya, nggak beraturan. Tapi itu semua ya, itu semua saya bisa lewati ya. Caranya waktu itu saya ngapain ya, yang mah ini ya saya biarin dulu, saya coba santai. Kalau kata orang-orang sih mah ini sakit lambung juga karena terlalu cemas akan sesuatu, terlalu takut akan sesuatu hal di masa yang akan datang kayak gitu. Tapi saya mencoba hidup ini santai. Kita rubah semuanya dulu dari perasaan kita dulu, kita santai dulu, kita nyamankan diri dulu. Apapun yang saya terjadi, pasrah waktu itu ya. Bahkan saya sampai yang sakit jantung itu semua orang nggak ada yang tahu. Saya di dalam kamar kos itu benar-benar nggak nyaman, benar-benar sakit rasanya, itu pengen mati rasanya. Dan semua orang nggak ada yang tahu itu. Saya baru cerita di sini. Iya. Aduh, alarm bunyi. Ya, jadi saya pasrah dulu ya, pasrah. Saya terima semua yang ada. Saya benar sujud, minta ampun. Kalau aku mati ya sudah, aku ikhlas semuanya. Aku tinggalin semuanya kayak gitu. Saya tinggalin semuanya. Ya, intinya saya pasrah lah. Habis itu mulai dah mereda penyakitnya, berangsur-angsur jarang sakit ya. Mah saya juga jarang kambuh. Dan itu saya sekali habis kuliah itu ya, sekali aja saya sakit mah. Itu pun waktu jurit malam, waktu siswa baru jurit malam itu saya sakit mah kumat, pengen jatuh rasanya. Ini sakit banget, cemas ya, karena memang mahasiswa baru waktu itu kan ya. Dan habis itu saya belajar namanya pemberdayaan diri dan lain sebagainya, ketemu namanya hipnoterapi. Nah di situ saya belajar tentang mindset. Nah mindset ini kita rubah dulu, yang awalnya kita sering bilang, oh aku kalau makan ini sakit, dikit aja sakit, pelan-pelan
aku makan dikit aja mungkin nggak apa-apa ya, itu aku makan dikit aja mungkin aman lah, semoga tubuhku nggak apa-apa. Nanti kalau sudah nggak apa-apa, kita berubah lagi mindsetnya pelan-pelan. Makan dikit aja, tubuhku sehat kan, aku bisa mengatasinya sendiri. Sudah, itu terus kita rubah mindset kita perlahan-lahan. Nanti lama-lama gimana, tubuh kita menyesuaikan ya, tubuh kita menyesuaikan dengan apa yang tertancap di bawah sadar kita. Awalnya makan dikit aja, aduh sakit, akhirnya nanti makan banyak-banyak aja, paling sakit cuma sakit perut, itu pun kalau sakit, kalau enggak ya sudah ya. Tapi jangan bilang kayak gitu ya, jangan bilang kalau paling sakit perut, nanti bakal sakit betulan. Bilang makan dikit aja, kalau aku makan kan aku senang, kalau senang aku sehat. Nah, kita rubah perlahan-lahan mindset kita seperti itu. Saya lagi, ada orang yang nggak bisa makan sayur-sayuran hijau. Aku kalau makan sayur hijau langsung ngilu kakiku, nggak bisa dikit aja langsung sakit. Itu kan akhirnya sudah tertancap di pikiran bawah sadarnya, di mindsetnya seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Rubah dulu mindsetnya perlahan-lahan, dari makan dikit, makan coba secuil dulu lah, siapa tahu nggak apa-apa. Makan secuil, nggak apa-apa sekalinya. Kalau memang sakit, tunggu sebentar ya, anak murid saya datang. Saya lanjut sebentar lagi. Jadi ada orang yang makan sayuran hijau tadi langsung sakit kakinya. Kita rubah dulu mindsetnya. Makan dikit aja mungkin nggak apa-apa. Nah kalau sakit ya udah paling bentar aja. Nah makannya kan cuma sedikit doang. Oke? Ya. Kalau makan sedikit ya berarti paling sakitnya cuma bentar. Ya. Nanti kalau sudah hilang nyeri-nyerinya paling dipijit-pijit gitu aja kalau sakit ya. Atau teman-teman bisa jalan di tanah, nanti ada materi baru yang saya akan sampaikan, berjalan di atas tanah. Oke. Nah kalau sudah lama-lama nanti bakalan biasa aja makan kayak gitu tuh. Nah makan biasa aja, ubah lagi mindsetnya. Makan banyak, kalau makan banyak aku senang, kalau aku senang ya aku bakalan sehat. Kalau sakit ya paling bentar ya kalau sakit, tapi jangan bilang kalau sakit, itu nanti aja. Oke. Kalau sudah tapi kalau bisa jangan disebut ya kalau sakit, kita ucapkan doa, kalau aku senang ya aku sehat, makan apapun kalau aku senang ya aku sehat, kayak gitu. Kita rubah perlahan mindset kita ya, perlahan mindset kita, supaya apa? Supaya itu kan doa kita untuk tubuh kita sendiri. Kita mau doakan doa yang terbaik buat tubuh kita kan nggak mau doa yang buruk ya. Jadi kita harus hati-hati dengan ucapan kita periksa lagi mindset kita. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita diskusikan di dalam grup. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.